daripada lokasi kami. Ini sangat Sudin Perumahan Boleh, Sudin Kebersihan. Iya. Karena sampah ini terus terang Pak sangat mengganggu lokasi kami. Jadi orang pun akan masuk ke sana terasa jijik karena sampahnya itu kalau udah siang itu udah aromanya sangat menyengat sekali. Jadi saya berharap hari ini juga bisa hadir sehingga bisa memberikan solusi kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, sesuai dengan rapat yang terdahulu bahwa kami akan diberikan data Pak, data masalah pedagang karena kami fokusnya adalah di buah. Nah, saya berharap waktu itu minta fotokopi KTP, kemudian tujuannya apa KTP karena kami akan mengunci pedagang-pedagang yang masuk ke dalam kami sehingga mereka tidak akan keluar lagi ke jalan. Yang ketiga adalah kami ingin tahu pedagang buah gendongan itu berapa, kemudian pedagang buah gerobak itu berapa. Karena nanti akan kami membuat zona di dalamnya. Sampai saat ini kami belum mendapatkan, sehingga kami mengalami kesulitan untuk penataan di dalamnya itu Pak. Mungkin kami bisa mendapatkan hari ini sehingga kami sudah bisa bekerja pada saat kita action bersama-sama. Lapangan sudah siap. Kami sudah punya petanya Pak, cuma kami belum bisa menempatkan orang-orang itu di mana nantinya. Terima kasih Pak, itu untuk sementara. Mungkin nanti ada tambahan. Terima kasih. Tapi menurut mereka pas sesuai itu Bu, ya karena ada di sini saya tahu orangnya, saya tahu ya oke kalau kita tahu silakan. Saya minta datanya dari pihak yang mana yang mau dia data dari masing-masing Hah? dari stasiun dari stok itu gitu. Ya kemarin dibilang kok sampai 900 gitu. Kita punya data kan 200 sekian, bilang 900. Oh yaudah kalau banyak mana gitu ya. Nah ini tidak menampung kayaknya Pak. Hah? Kalau 900 ke Oklita tidak menampung. Bukan ibu semua. Bukan buah semua Bu. Iya. Itu punya macam-macam yang ada di situ, sayur, buah, apalagi gitu. Nah ini data ini untuk sementara kita ada Bu, ya. Tapi kalau memang data kita yang akurat dibilang apa itu, ini nggak apa-apa kita akomodir, nanti kita sesuaikan, apapun juga kita sesuaikan ini kita buatkan di situ yang Ibu maksud kan, segala macam. Tapi kalau bisa semua masuk kan. Ini yang jadi masalah. Kalau masuk ya kapasitas segitu ya udah, gitu ya. Yang penting itu upaya yang kosong ini jadi masuk. Nah ini makanya kita jangan dari cara persepsi kita tidak salah kalau kita nggak nyalain sono nggak nyalain sini. Masing-masing tadi kita masing-masing punya kompetensi dulu tadi seperti itu ya. Nanti kita juga nggak artinya ibu yang punya harus nyalain dulu ini ibu nggak nyalain ke sini mungkin nggak usah gitu ya. Kita nggak bakal selesai. Ini kita beri bersama-samaan. Nah ini kalau masalah sulit baik Bu, makasih ya, saya ingat betul. Tapi kalau masalah Dipo, itu nanti mungkin agak bicara lain lagi Bu. Yang penting sekarang pedagangnya masuk. Kalau Dipo kayaknya berat juga, sulit Bu. Berat. Sekarang Ibu biar tahu ini sedikit saya ingetin. Dipo ini bermasalah juga kemarin, ya. Bermasalahnya apa? Apa nggak habis-habis? Pas ke pasar Minggu begitu banyaknya truk apa kagak bisa habis. Ternyata ada masukan dari luar, dari Cilandak, Pondok Indah, Pondok Labu, Mampang, masuk sini semua. Ada yang mau bikin gitu. Sekarang stop habis, ya. Stop. Masuk Pak Intel Pak Kapolsek ke sana. Nanti kalau udah masuk cabut, tarik. Kalau dibilang yang ngerti, kenyataannya nih dikerjain lagi, tarik. Udah berapa sekarang pelurah? Ada separuh lebih yang udah nggak buang. Ya udah kondusif mendingan dikit, itu susah banget tuh ya. Kasulin begadang gitu. Hampir setiap hari bisa kosong. Jadi setiap hari itu bisa sampai selesai. Ya alhamdulillah, kalau kemarin kan yang lama nggak kebuang ya datang baru yang enggak. Itu ya sih sangat. Ya mungkin itu aja Pak. Ya mungkin mudah-mudahan sih dengan adanya begitu hilang baunya juga berkurang. Karena yang bau itu kan bahaya Bu yang di belakang. Yang di belakang semuanya tuh kepala terminal juga dia nulis bau itu gitu. Kayaknya
Itu juga petang kalau gitu. Takutnya pedagangnya nggak betah Pak, yang beli juga nggak betah, yang jual juga nggak betah, akhirnya keluar lagi di jalan. Ya, oke. Ini masukan, tapi mesti kita ajak rapat, karena itu berdekatan lagi Bu. Oke Bu, ini mungkin hari ini yang maaf nih, karena tim saya kemarin maksudnya itu, ini saya nggak ingat kalau masalah itu ya. Ini masukan dari Ibu, nanti saya coba sounding, selanjutnya kita akan undang, ya. Tapi Ibu biar tahu dari kondisi begitu. Ya. Nah, mungkin dari yang lain ada lagi sebentar. Yang lain dari siapa dulu? Saya 08 Pak. Bentar Pak, nanti saya kali. Ya, bentar. Iya. Oke. Enggak, belum. Dari terminal. Gimana? Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak pimpinan rapat memberi kesempatan kepada kami. Begini Pak Haji, sebenarnya terminal itu mendukung bukan 100%, 1000% untuk penertiban pedagang kaki lima. Tapi banyak orang yang menjolimi saya. Terus terang persoalan, saya nggak pernah turun selama ini, karena saya lihat di lapangan itu udah nggak bagus. Dan saya juga sudah tidak mau berbenturan dengan orang, sama kawan atau sama-sama tunggu Monas. Tapi kira-kira bulan Desember kemarin, karena saya lihat kondisi di pintu keluar itu sudah tidak benar, pedagang mengambil tempat jualan 3/4 badan jalan. Dan sudah beberapa pengurus minta itu ditertibkan. Makanya dari situ saya mengadakan penataan sementara sampai ada solusinya. Makanya saya naikin ke atas trotoar. Karena saya juga dapat teguran dari Kasudin, kata Kasudin dapat teguran dari wakil wali kota masalah mobil-mobilnya akap yang mau masuk. Sedangkan itu untuk akap keluar sudah susah. Antar kota. Makanya itu kita naikin, kita tata sampai ada solusi dan jalan bersih. Tapi buntutnya nggak enak. Saya lah ngutipin uang. Kalau saya mau ngutipin uang sejak saya duduk di situ, saya kutipin. Ini. Bukan, soalnya ada suara-suara nggak enak itu. Ya, terlupakan sudah habis. Ya mudah-mudahan ke depan lah kita sama-sama. Ya, wajib. Saya pengen kalau ada masalah, saya dikasih tahu, ditegur. Jangan dikemplang saya dari belakang. Bahkan sampai menggunakan tangan wartawan. Oke. Janganlah begitu. Ini dukung bukannya Pak. Nih. Wah, saya kepala terminal bis bukan kepala terminal pasar Pak Haji. Iya, dia dukung. Ya pasti saya dukung, nggak mungkin. Saya lihat begitu juga mempet Pak Haji. Cuman kita nggak bisa berbuat. Ya makanya ini perlu ketemu nih Pak. Ya, saya makanya begini datang kita sama-sama itu suara jangan kan Bapak. Saya banyak yang mengatakan itu ya. Pak Camat tuh. Ah, tapi nggak apa-apa lah. Ya, tahu Allah makanya ini kita kan baik. Nah, mungkin gitu Pak Teman ya, jawab ya. Kurang sama satu, yang kedua tadi ya ada koordinasi. Jadi mungkin satu sisi, mungkin tadi di awal saya ngomong jangan sampai ada persepsi yang beda, ya persepsi yang beda itu ini ya jadi permasalahan. Kita lupakan ini sekarang nih, duduk habis saya pengennya begitu. Ya karena saya juga polsek lah saya, ya kan gitu. Kalau kita ke pasar, yang pasar minggu, asumsinya macam-macam Pak. Buat terminal, peran stasiun, ya. Tapi udah saya nggak habis pikir, terserah itu mau kata apa, saya bukti tidak ada, udah ya. Tapi yang saya niatnya harus seperti ini sekarang. Nah sekarang kita habisin nih Pak Joko, kalau memang ada di sini yang berasumsi seperti itu, saya mohon, ya, habis permasalahan ini. Kita kembali sama-sama. Dukungan itu saya yakin cuma bisa terbukti. Dan ini tadi permasalahan sedikit Pak Joko. Artinya kalau memang itu di jalanan memang habis kita titipkan aja. Kita coba bicara. Nah ini kita coba pengen bicara sama-sama gitu ya.
Di sini kita tempat sekarang. Yang kemarin kalau ada kekurangan sampai sini kita anggap selesai, udah. Sekarang kita mulai, pokoknya semua harus koordinasi. Ya, kita nih sama-sama di sini, pasar, terminal, kelurahan, polsek, stasiun, UKM harus bersama. Ya, kalau mau bersama kita koordinasi. Kita kalau perlu rapat koordinasi setiap bulan, ini juga nggak apa-apa. Putar, mau di mana boleh. Ada masukan, ya. Itu rapat rutinnya. Tapi yang kita mau bahas ini sekarang segala macam. Kalau kita bicara, ya di sini juga ada nih, ntar ada yang dari ini, tapi nggak usah lah, habis anggap ya. Nah ini dengan ada kita itu lagi, mari sama-sama kita lanjutkan perjuangan kita dalam kesempatan ini. Satu suara, terima kasih atas dukungannya. Tadi kalau permasalahan tadi pedagang masuk di jalan buntu, contoh ya, jalanan. Itulah kita harus bicara nih sama-sama. Ke saya, ke kelurahan, ke polsek di backup, ke Tantamil untuk backup juga, sama-sama untuk itu. Kalau dinaikin ke atas itu kan melanggar juga nih, gitu. Apalagi kemarin sudah pakai itu, saya agak belajar kemarin. Nah, mereka bertolak belakang, tapi itu harus dilakukan gitu. Kan itu buat pedagang jalan. Yang di jalanan, kita tutupin lagi, gitu. Kita tutupin lagi, dia harus masuk, pokoknya dia harus masuk. Wakil wali kita kemarin full sih, dari Sabtu Minggu dari pagi nongkrongin, biar kita melakukan apa namanya kegiatan itu. Terus apa follow up-nya? Follow up-nya ini kita laporan ke semua. Nah sekarang sudah direspon oleh pihak PD Pasar Jaya menyiapkan ya semaksimal mungkin. Jangan bukan terbatas berapa, semaksimal oke segitu. Cukup yang 200 300 gitu ya. Dagang maksudnya. Cukup ditempatkan 300 pedagang di blok B maupun di blok Impres ya. Nah ini hal ini karakter kita yang penting sekarang suaranya sama. Nah kalau memang itu tertibnya kita dorong lagi yang di jalanan gitu Pak. Jalan masuk ke kantor jalanan. Ya, jalan masuk ke kantor. Yang ke kiri kanan. Tapi sekarang ada program perintahnya Pak Wali Kota pagar. Oke, pagar itu karena jalanan. Pokoknya fungsi jalanan. Pak, pedagang muncul ke bawah udah ada siang sore ini. Dorong. Itu Pak, ya. Tolong Mustika. Nah, instansi terkait rapatkan seluruhnya. Gitu. Nah, di sini kita upaya terus terkait dengan hal ini. Saya mohon tadi terima kasih Pak Joko ya. Mungkin nanti kita bersama-sama anggota gabung. Jika itu harus dorong kita akan dapatkan nama Kapolsek kita dukungan. Ya, dukungan sama nah, terus transit ya. Action dong terus ya. Itu sudah ditanggapin Pak Wagub selebihnya saya nggak tahu bila nanti di gambar-gambar transit ada gerakan saya yang dia diam. Ya. Ini langsung sekarang dari pagi aja bisa komunikasi. Dikasih alat kita di sini kecamatan khusus buat komunikasi. Tetap buka. Ya, kayaknya harus nggak boleh tinggal ini. Itu telepon baru Pak. Di dalam. Jadi harus telepon dari beliau, taruh gimana perkembangan, bagaimana ini, gitu ya. Di lapangan. Jadi inilah tujuannya sih baik semua untuk kita lah. Makanya bergerak ini. Terima kasih nih yang mendukung, benar-benar terima kasih. Ya, artinya semua Mustika di sini menanggapi. Jika kita cari jalan keluar. Ya, tadi kita minta masukan sekarang untuk apa yang kita omongin besok. Ya, ini tidak bicara lagi undang-undang segala macam, tapi kita bicara besok kepada tim yang 5 orang itu. Kita tugasin apa dia? Ini kita apa? Tugasin apa? Nah, dia yang di stasiun, dia yang ada di pasar, dia ada yang di selaku asosiasi. Tugasnya apa? Yang gini. Terus mau dikemanain dulu itu awal. Kita harus punya program. Itu baru kita apa namanya? Data satu persatu. Langkah apa yang harus kita lakukan. Tapi kewajiban kita selaku aparat tugas untuk kita lakukan itu. Nah kalau memang ada yang kekurangan dorong, kita harus dorong sama-sama dorong. Ya kalau Pak itu guru, ya. Kalau tiap pagi bukan yang mau apa namanya yang tiket kesana dulu. Nanti tiket datang gantiin sana aja. Ya baru ya, jangan putus. Ini udah bangun sampai siang, tapi siang habis makan siang hilang aja tuh, gitu ya. Tolong dah. Tapi sekarang bukan saya ingetin lagi, tapi nanti takut dimonitor. Saya nggak tahu ya timnya siapa, saya nggak tahu.
Tapi sekarang udah alhamdulillah tanggapan positif, bravo ya dari Pak Wagub, dari YouTube media Ahok ORG atau di YouTube.com udah seminggu mengamati pasar minggu. Ya, nah ini dokumentasi saya masukin, termasuk apa dia bertanya saya masukin Pak. Bukan saya sendiri, semua ya, termasuk tokoh masyarakat itu ikut andil. Karena apa? Dia ingin bermartabat ini pasar minggu, begitu. Mungkin itu kali, sementara mungkin sedikit Pak Wakil sedikit kan? Saya sedikit Pak. Masih dari sini. Ada tamu Pak Olon, asisten ekonomi dan provinsi. Saya hormati. Yang pertama, saya tidak ingin ke belakang sebenarnya, tapi paling tidak ada saya ingin menyampaikan dulu. Kalau kita ingin berbuat di pasar, Pak, kalau bisa jangan sendiri-sendiri, harus berkoordinasi. Apa yang disampaikan oleh Pak Joko tadi bagus Pak, karena kita punya niat baik. Bapak punya topoksi, Bapak ingin sesuatu yang baik. Tapi mohon maaf, apa yang beredar sekarang Pak, Bapak memberi izin di situ untuk menaikkan pedagang kaki lima Pak. Itu biar Bapak tahu. Kemudian apa yang berkembang itu adalah kewenangan kepala terminal. Kalau lurah berani bongkar, kita siap perang. Itu Bapak hati-hati di sini. Makanya kemarin kita siap perang Pak. Biar Bapak tahu, karena itu bahasanya Bapak gitu. Tuh, biar bisa sampaikan. Ya kita tidak main-main kerja di pasar Pak. Saya udah 8 tahun Pak di situ. Kalau Bapak ada curiga ke saya haramkan uang kaki lima dari awal di situ. Maka kita jangan sembarang bicara. Kita bicara aja pedagang itu jadi A+++. Hati-hati. Maka saya sampaikan, kita memberi ruang sedikit aja itu udah diizinkan bahasa dia. Nah, itu hati-hati Pak di situ. Kepala terminal ngarik, wah itu mereka bahasa Pak, bukan bahasa dari siapa-siapa. Isunya itu. Udah isu. Iya itu. Nggak usah ditanggapin. Oke, itu hati-hati. Makanya saya bilang mohon maaf. Sekali lagi, kita ini sama aparat. Setiap kita berbuat kita hati-hati. Tolong sampaikan dulu ke camat. Kalau saya begini bagaimana? Walaupun kita tujuannya baik Pak, tapi akhirnya jelek. Itu kemarin di pasar permanen seperti itu seumur umur Pak. Baru ini terjadi. Karena kita mengakui bahwa itu kewenangan seseorang, kewenangan terminal dan sebagainya. Akhirnya apa? Kita tidak bisa berbuat. Itu yang harus dijaga. Kemudian yang kedua, di dalam penataan ini, mari kita kebersamaan. Paling tidak ada yang saya minta dari Pak Camat. Kita ada tahapan Pak, jangan sekaligus kita hantam habis. Kita tidak akan mampu. Yang mana dulu yang harus kita kosongkan ini? Jalan Raya Ragunan, Jalan Raya Pasar Minggu, kiri kanan. Mungkin itu awalnya kita masukkan dulu ke dalam. Soal dia mau nyangkut di mana itu urusan belakangan. Kita tahan 1 minggu habis Pak. Ini harus ada tahapannya, karena selama kita melakukan kegiatan ini sama kayak orang menenun kain. Selesai dia ketenun, dikurai kembali. Jadi tidak ada hasil, mubazir. Ini saya minta ke Pak Camat sebagai koordinator di dalam kegiatan ini. Yang mana dulu tahapan pertama harus kita kosongkan. Paling tidak ada 1 minggu. Kita kosongkan supaya ini bisa berjalan Pak. Kalau Jalan Raya Ragunan, Jalan Raya Pasar Minggu kiri kanan kita kosongkan selama 1 minggu, dia masuk ke dalam, dia akan bertahan Pak. Nah setelah itu baru kita kelanjutannya. Nah sekali lagi, kalau kita sekaligus, mohon maaf, kita sama juga kita berbuat yang tidak ada gunanya. Itu pengalaman yang kita lakukan selama ini. Kemudian kita minta kepada UPT, memang harus segera Bu, kerahkan semua yang ada di dalam. Siapapun yang masuk ke dalam itu, gerobak stop sampai pintu masuk. Tidak ada gerobak yang masuk. Kalau gerobak masuk ke UKM, tidak akan muat 2-3 kali lapangan bola, tidak akan mampu. Nah ini. Kemudian di dalam pendataan Pak, pedagang malam tidak mau didata, terus terang aja. Nah mereka maunya berjualan hanya pada malam hari atau sore sampai dengan malam hari. Nah dia tidak mau didata Pak. Makanya ada data kita mungkin ada kurang ada lebihnya di situ. Terutama pedagang gerobak malam Pak, dia nggak mau didata. Didata pun silakan, tapi kita tidak mau masuk. Itu alasannya. Nah, kemudian yang ketiga Pak, di dalam penataan ini, apakah kita hanya menata dari pagi sampai sore, kemudian lalu mereka bebas pada siang hari atau pada sore dan malam hari? Nah ini juga harus ada batasannya. Kalau kita ambil semua 24 jam, mohon maaf, kita akan keteter Pak. Karena mereka itu orang-orang pedagang-pedagang yang sangat sabar kayak buaya itu Pak. Sabarnya seperti itu. Inilah
yang menjadi pengalaman kita ini perlu dikaji lagi Pak Wakil Camat ya. Mungkin itu Pak sementara, terima kasih. Mohon maaf Pak Joko ya. Mohon maaf. Terima kasih. Makasih Pak Lurah. Sehingga apa yang diinginkan bersama ini bisa tercapai. Saya tahu kepala terminal itu jalur keluar masuk mobil yang akan masuk terminal tidak boleh diganggu. Begitu juga jalan trotoar tempat orang jalan nggak boleh diganggu juga. Jelas itu, ya. Jelas itu tidak boleh diganggu. Harus steril, harus bersih. Karena tidak ada pagar, karena ada pasar, disitulah tumbuh pedagang-pedagang yang tidak tertampung di pasar, ya. Juga Lokbin dibangun untuk orang ini berjualan pada tempatnya. Saya yakin bahwa dulu Lokbin didirikan untuk mereka supaya masuk. Nah, kita berusaha seperti itu sekarang. Sama seperti terminal, stasiun. Apa orang kenal stasiun Pasar Minggu di situ? Nggak kenal orang. Jalan totok lewat. Saya aja kelewat terus, pintunya udah kelewat lagi kan. Apalagi orang lain kan. Tapi kadang orang ngira itu ada terminal, ada stasiun KA. Nggak kelihatan. Coba kalau pedagang hilang, kelihatan tuh stasiun. Apalagi ada parkiran mobil dan sebagainya. Enak. Bentuk ini aja lah, bentuk stasiunnya kelihatan udah. Apalagi stasiun pasang lagi lampu gede-gede baca stasiun Pasar Minggu, lebih enak lagi. Supaya inilah, ya, termasuk di jalan. Ya, yang di jalan menggunakan badan jalan, menggunakan trotoar, menggunakan saluran, itu salah semua. Nggak ada yang nggak salah. Semua salah. Pertama, fasilitas umum hilang. Kedua, lalu lintas. Polisi juga harusnya jalur bisa macet, bisa lancar, jadi macet. Tiap hari namanya Sinta radio tiap hari pasti ada aja. Ya, saya berharap semua ini terpadu. Bagaimana tadi kata Pak Camat mengangkat harkat martabat dia biar bisa masuk ke pasar, tapi di pasar tentu banyak pembelinya. Kalau di pasar kita masuk ke pasar di bawah masih ada, cuma ya, ini kita masuk ke pasar nih mau orang nih, tapi di bawah masih orang mau dagang, percuma. Orang mau nyari pisang ke atas, pisang ada di atas, tapi di luar ada, orang di bawah carinya ngapain ke atas? Capek-capek. Itu yang kita maksud supaya kita juga bisa dibebas di bawah. Soal nanti apa yang malam aja gimana malam, nanti kita bicarakan, ya kan? Kita bicarakan apakah malam boleh, tapi jam 6. Nah, itu kebijakan kita nanti sama-sama. Ya, jadi saya berharap semua memang Pak Lurah kita ini bertahap. Makanya kita minta data hasil sosialisasi kemarin. Ya, yang hadir nih kan banyak pertanyaan-pertanyaan ya yang nanti kita akan bertemu dengan orang-orang tersebut yang tadi disampaikan dari IPPM, dari yang terminal, stasiun, dari yang Asumi, ada lagi yang dari Jember. Kenapa kita ceritakan? Kita boleh nanti masuk ke dalam. Tolong saya, dia nggak apa. Kita ajak dia mereka. Kita yang punya aturan, tapi dia juga punya ini. Ini loh aturan kita kayak gini. Dia masuk kayak gini, biar kita nggak salah juga. Udah kita capek-capek masukin, salah kita segala macam, kita nggak mau. Makanya kita ajak komponen masyarakat yang tadi untuk mengawal daripada kegiatan ini. Ya, itu nanti kalau yang malam kita akan bicarakan lagi. Sementara belum ada keputusan nih Pak Kausik ya, apakah malam boleh, yang penting jam 6 nggak ada lagi, seperti itu ya. Saya tahu ya malam kan lain-lain lagi, kayak depan sini ya udah pedagang itu semua, pakaian dan sebagainya. Jadi kita ini akan bertemu dengan yang tadi saya sampaikan ya, kita minta data dia kayak seperti apa. Nanti kita bisa berdialog sehingga masukan dari mereka ini, pertanyaan dari mereka itu bisa kita tampung, sehingga bisa mempersiapkan diri kita nih. Ya. Bagaimana sih fasilitas yang ada, sarana prasarana yang ada di sana seperti apa? Ya kan? Apakah penerangannya cukup? Apakah ada jalannya bagus? Apakah ada fasilitas
toilet dan sebagainya. Ini mesti ada dari kita untuk mereka. Saya sudah pernah ketemu dengan Asumi sebentar dulu, ya. Dulu pernah dengan Asumi, mereka di Lokbin Asumi itu yang pedagang yang dibawa itu, yang dibawa oleh wartawan, Bu. Katanya di Lokbin, ya itu sih bahasa dia aja, Bu. Katanya situ banyak orang gaib lah, apalah segala macam. Ceritanya seperti itu. Yang ujung-ujungnya supaya mereka dibolehkan jualan di jalan, gaib dan sebagainya, ya. Saya mohon ini bisa semua, dari mana yang punya tempat, mana yang ada instansi di situ yang saat ini merasa keberatan. Yang keberatan tentu sekarang ini kan stasiun keberatan, punya pedagang kaki lima. Dari kepala terminal keberatan, adanya kaki lima itu jelas kan keberatan karena jalurnya, apalagi setelah dipasang, turun ke bawah, di atas emang nggak memberatkan, tapi dipakai juga jalur orang tempat berjalan, nama juga melanggar juga seperti itu, ya. Jadi kita akan bertahap nanti setelah kita ada dialog mana yang dulu, ya, yang awal pertama nanti mungkin Pak, kita akan membereskan dulu mereka yang sifatnya menetap. Yang sifatnya menetap nih, dalam arti menetap, mereka mungkin ada bukan kios lah, ada mungkin ikat sono, ikat sini, itu yang kita akan tahap pertama, Pak. Ya, tahap pertama sepanjang yang ada tentu di jalan buntu istilahnya. Itu yang pertama. Ya, itu yang pertama. Plus mungkin yang di dalam stasiun, bukan dalam stasiun, di sekeliling stasiun. Bukan dalam stasiunnya Pak ya, nanti stasiunnya masih, karena kemarin pertemuan kemarin ada masih pro kontra. Kita juga enak Pak. Ya, dia tidak diundang, ya. Bernard ini tidak diundang, tapi dia hadir. Apakah dia mewakili yang siang, apa dia mewakili yang malam? Yang malam kita belum, sementara ini belum ada keputusan. Apa boleh, apa enggak? Nanti kita ngomong. Bernard ini mewakili yang malam kali. Yang pedagang apa? Sayur banyak raya Ragunan, ya kan? Dan sepanjang Robinson gua. Gitu. Mungkin itu, ya. Dari saya untuk koordinasi nanti kita bertemu biar kita secara ada pertanyaan bos, ya mereka macam-macam lah. Mari kalau dicer masalah undang-undang lah, masalah ini lah, masalah itu lah. Itu kita nggak ingat. Yang penting kita sama-sama bagaimana memanusiawikan mereka sudah masuk ke dalam, bisa berjualan, meningkatkan meningkatkan martabat daripada mereka sendiri. Ya, silakan Pak Kapolsek. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tim terpadu baik dari Muspika atau FKPK, istilahnya FKPK ya kalau Muspika, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, termasuk dari Kepala Stasiun Kereta Api, Kepala Terminal Pasar Minggu. Kita sudah nyatakan tim terpadu ini salah satu tim ya, wadah yang akan menyelesaikan permasalahan Pasar Minggu. Udah kita upayakan tim terpadu ini menjadi komitmen kita untuk bersama-sama melakukan tugas pokok masing-masing yang kita satukan secara bersama-sama untuk teknisnya. Cuma sekarang begini, memang kalau memang belum ada komitmen tim terpadu ini, memang agak sulit nanti proses pelaksanaan pendataan permasalahan-permasalahan di Pasar Minggu. Jadi saya harapkan terus terang supaya kita bisa komitmen, mestinya begini, kita harus sering komunikasi aktif dan efektif. Kalau kita jarang komunikasi aktif dan efektif terhadap satu tim ini atau wadah tim terpadu ini, kita kayaknya agak sulit untuk melakukan komitmen secara bersama-sama. Berarti saya contoh Pak Joko, selama saya di sini sudah berapa kali kita ketemu? Baru pertama sekali kan sekarang kan? Berarti kan komunikasi kurang kan? Pasti miss. Akhirnya ada kecurigaan, ada hal-hal yang mungkin tidak nyambung, gitu kan?
Saya harapkan nanti setelah tim terpadu ini sudah terbentuk dan kita sudah mempunyai komitmen yang kuat, saya harapkan komunikasi itu selalu ada, selalu efektif, selalu aktif lah. Setiap ada pertemuan silakan. Kalau perlu pada saat kita melakukan tindakan ada evaluasi, ya kita lakukan briefing atau evaluasi. Mau nggak mau. Nah, ini yang pertama yang perlu saya tanamkan terhadap tim terpadu ini. Ya mau nggak mau, semua permasalahan memang harus kita selesaikan secara bersama-sama. Karena kita mempunyai tupoksi masing-masing dan kewenangan masing-masing. Dan kalau memang sudah tim terpadu ini sudah komitmen dan sudah kuat, ininya semangatnya, saya rasa ya komponen-komponen yang terkait masyarakat, komponen masyarakat pasti akan mendukung kita. Itu yang pertama. Dan selain komunikasi, saya harapkan juga tim terpadu ini selaku kepalanya ini punya juga niat bersih. Seperti tadi Pak Lurah sudah sampaikan, coba tolong sudah jangan kita bermain-main sama hal-hal yang melanggar aturan ketentuan perundang-undangan. Dalam hal ini kita merangkul, membackup pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kita sudah membiasakanlah menegakkan aturan ketentuan undang-undang. Seperti tadi komitmennya Pak Lurah, mengharapkan koordinasi uang dari kaki lima atau dari pelanggaran-pelanggaran yang ada di area pasar minggu. Ini salah satu juga komitmen kita supaya kita bersih melaksanakan. Dan kalau memang kita satu tim terpadu ini sudah bersih melakukan tugas kewenangan kita masing-masing, saya rasa bentrokan itu bisa tereliminir gitu. Tapi kalau kita selaku tim terpadu dalam hal ini dari pucuk pimpinan sampai ke bawah masih selalu membackup atau membiasakan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan, dibiarkan, saya rasa sudah percuma semangat tidak semangat, komitmen tidak komitmen, ya kan? Mungkin ini yang perlu pahami lah. Saya terus terang, saya masuk di Polsek, saya sudah berapa kali orang koordinasi sama saya masalah rupiah, tapi akhirnya apa? Kalau saya terima, ya kan? Sudah selesai. Nggak bakalan melanggar ketentuan perundang-undangan itu akan melakukan akan tertib gitu. Kalau petugasnya sudah main mata gitu atau masuk angin. Jadi saya harapkan itu dulu lah. Saya harapkan pertama komunikasi aktif dan efektif supaya kita komitmen kita bisa terjaga dan kuat. Terus yang kedua, coba kita niatkan yang bersih lah untuk menegakkan aturan itu, karena itu tugas pokok kita loh, untuk menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Coba mulai sekarang mungkin pertemuan ini kita jadikan satu pemahaman yang satu, sehingga kita melakukan pelaksanaan penataan di pasar minggu ini benar-benar yang bersih gitu loh. Tidak ada efek-efek atau kepentingan yang dianggap mungkin dari luar, wah ini mungkin ada kepentingan. Ini satu hal yang mungkin perlu dipahami dulu terhadap rekan-rekan tim terpadu. Kita sama, kewenangannya sama, kita duduk sama-sama, ini berarti kita nggak ada di atas. Berarti kita ini sudah tim terpadu dan kita harus melaksanakan sama-sama. Jadi kalau sudah tim terpadu, silakan. Kalau misalnya ada permasalahan, bapak-bapak bisa telepon saya langsung, bisa telepon langsung ke kecamatan, saya langsung turun. Pak Kater juga pun ada demikian, Pak Kepala Stasiun juga demikian, silakan. Ada permasalahan, PD Pasar pun juga, saya langsung turun. Nah, ini saya harapkan dengan tim terpadu ini sudah komitmen, sudah kompak. Saya harapkan juga komponen-komponen masyarakat di pasar minggu seperti mungkin ya KNPI, ya FKDP, KDR pasti akan mendukung penuh dalam pelaksanaan ini. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua, jadi begini, sekarang kita akan melaksanakan penataan permasalahan di pasar minggu secara terpadu. Berarti ada teknis yang harus kita laksanakan secara terpadu. Betul kata Ibu Sri ya, harus ada skala prioritas. Sebetulnya yang lalu-lalu kita ini sudah memberikan sosialisasi loh, kepada para komponen pedagang pasar minggu. Yang lalu-lalu, sudah berapa kali kita selalu melakukan pertemuan sosialisasi. Jadi kita sudah cukup sebetulnya kita memberikan sosialisasi kepada mereka. Dan nanti saya harapkan kalau memang nanti penataan ini sudah kita akan action, kita akan lakukan action, mungkin memang betul kita harus melakukan skala prioritas. Dan hal-hal dari misalnya kan, dan selain kita melakukan tindakan terpadu, masing-masing instansi dalam hal ini di PD Pasar,
silakan saja melakukan. CB-nya sendiri, cara bertindaknya sendiri. Apakah dia melakukan secara persuasif? Apakah dia melakukan secara represif tapi terukur? Maksudnya tindakan upaya paksa tapi terukur. Jangan dulu sifatnya langsung upaya paksa, karena pasti akan berdampak bentrok atau konflik dan mengganggu Kamtipmas di sekitar Pasar Minggu. Karena kalau sudah terganggu Kamtipmas di Pasar Minggu, pasti akan susah juga kita akan menangani pendataan itu. Jadi mau nggak mau kita punya cara bertindak itu tarik olor. Kecuali kalau nanti tim terpadu sudah bilang kan, oke tindak, oke kita tindak. Itu sudah risiko yang alternatif terakhir. Makanya kalau misalnya kantor ingin melakukan penertiban dengan kewenangannya dia di wilayah ini, silakan lakukan. Tapi dikedepankan persuasifnya dulu dengan tindakan yang sifatnya upaya paksa tapi terukur. Kalau misalnya ada kerawanan yang tinggi, ya sudah kita oke, sementara ya kita mundur, kita olor dulu lah ya, kita olor dulu, nanti kita remkan kembali. Jangan, pokoknya beginilah, pelanggar ketentuan perundang-undang itu mereka akan berusaha terus melanggar. Masa kita penegak hukum nggak ada upaya gitu melakukan penegakan ketentuan undang-undang itu? Kan pemahamannya di situ. Makanya saya harapkan nanti ada tindakan yang sistemnya terpadu dan skala prioritas, dan ada tindakan dari masing-masing yang instansi yang punya kewenangan melakukan juga gitu. Jadi mau nggak mau kita harus semangat menegakkan aturan itu. Kita sudah diberikan kewenangan tapi kita melakukan penegakan, ya sudah. Itu kalau di agama amanah nggak kira-kira? Ya, nah, itu mungkin itu yang betul. Terus masalah kemarin semalam sudah kan kita sudah bertemu, kita sudah memberikan sosialisasi kepada seluruh pedagang. Ya sudah, yang sudah ditertibkan kita pertahankan. Jangan sampai masuk lagi pedagang itu. Sekarang kalau memang seperti misalnya lorong ya, yang trotoar itu, udah kita tertibkan, udah nggak boleh ada masuk lagi di trotoar. Kalau dia masuk keluar lagi di ruas jalan atau di badan jalan, kalau trotoar bahu jalan istilahnya, bahu jalan. Kalau di jalan, badan jalan. Kalau dia masuk lagi badan jalan, ya sudah kita tertibkan masuk ke dalam. Tapi kita ke trotoar, dipertahankan itu trotoar. Sama seperti sekarang yang dilakukan di Pasar Jaya, sudah melakukan penertiban ya, pembongkaran ya. Yang sudah dibongkar pertahankan. Tapi kalau misalnya nanti ada dampak pendongkaran berikutnya, sudah molor dulu. Kita kasih sosialisasi lagi. Nah, ini kalau bisa seperti itu gitu loh. Tetap konsisten gitu loh. Jangan nanti ada karena ini sudah kalau sudah kita lakukan penertiban, itu upayanya sudah luar biasa kita tuh lakukan itu. Jangan sampai kembali lagi gitu. Nah ini saya harapkan punya semangat seperti itu. Nah seperti stasiun juga. Stasiun kalau sudah melakukan pembongkaran sudah pertahanan. Nah untuk stasiun saya harapkan nanti kalau bisa ada sosialisasi kembali karena berkaitan dengan perikatan. Mereka ini pasti begini nih. Pada saat mereka kan punya perikatan punya sejarah ya, punya perikatan dengan PT KAI yang lalu kan, PT KAI yang lalu. Dengan perjanjian, terus setelah perjanjian mereka membangun bangunan kan. Nah, pada saat perjanjian mereka putus, terus dia bongkar, pasti mereka akan melakukan perlawanan. Karena apa? Bangunan yang mereka dirikan itu kan biaya. Mungkin ini jadi pertimbangan juga untuk stasiun KA. Biayanya luar biasa ya kalau yang saya dapat informasi. Itu sampai 60 juta sampai 1 juta. Sampai beli mereka itu histori tanah itu histori garapan itu mereka beli kan. Ini mungkin yang harus dipertimbangkan juga ke PT KAI kalau memang melakukan deadline, melakukan penertiban. Nah, supaya kita mengeliminir tindakan-tindakan yang sifatnya muncul kerawanan. Terus masalah malam nggak ada masalah, yang penting nanti kita konsisten. Kalau memang skala prioritas jalan buntu, oke jalan buntu, pokoknya bersih lah. Semalam juga udah saya tekankan, dan pokoknya ruas jalan yang mengganggu arus lalu lintas bersihin, gitu loh. Udah diangkut aja. Angkutnya sekarang begini kalau menurut saya, diangkut tapi dibawa ke dalam, jangan diangkut ke kecamatan, nggak akan marah itu pasti. Dikasih wadah. Diangkut tapi dimasukin ke dalam, jangan ke kecamatan, udah. Jadi kamu dagang, kalau dia mau besok diangkut lagi. Pasti kan udah takutan semua itu kalau menurut saya. Yang ruas jalan yang sepanjang yang pinggir-pinggir yang buah-buah itu kan, yang keluar itu diangkut aja udah, tapi masukin ke dalam.
Kalau diangkut dibawa ke polsek gimana? Apa? Lalu polsek nanti ntar saya bawa pulang rumah. Dibawa ke dalam gitu. Gini. Terserah. Kalau yang penting kamu dagangnya di sana. Saya rasa bagus juga itu masukan saya. Itu saja mungkin tambah dari saya. Terima kasih. Kalau ada kekurangan, kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Pak Kapolsek. Belum punya jadwal. Jadi kalau misalnya tadi Pak Kapolsek mengatakan bahwa malam bisa, batasannya dari jam berapa? Ya, jadi jam berapa sampai jam berapa sih gitu ya? Kita sepakat dulu gitu loh Pak. Biasanya ya kalau memang ini ya jam 6 sampai Jam 6. ketemu jam 6. Supaya nanti Gini Bu ya, penanganannya nanti lebih enak. kita akan bertemu kepada mereka untuk data ini kita akan validkan dulu. Biar kita kunci tadi kita Ibu bilang. Kalau perlu data itu kita kunci, minta data juga. KTP Pak. Nanti kan Ibu kan yang mau masuk ke dalam kan Iya, siapa aja kan udah ada KTP-nya. Termasuk ke pasar juga kan mesti. Mungkin pasar bilang 6 bulan boleh gratis. Tapi 6 bulan ke sana tagih dan sebagainya. Tapi begitu juga fasilitas mesti kita siapkan. Nanti kita akan dialog dengan mereka supaya kita mantapkan. Ya, setelah itu baru kapan kita melakukan action itu, kalau bisa nggak usah action, dengan sendirinya mereka pindah sendiri aja, nggak usah di kayak ayam digusir-gusir, pindah sendiri aja, bongkar sendiri, kita tinggal ngawasin. Kapan kita bikin perjanjian? Tanggal sekian, ya udah, dengan sendirinya mereka tanggal sekian udah masuk tinggal. Ya, cuma saya juga ingin teknis, ya, baik pasar maupun Ibu teknis tentang orang ini masuk nomor berapa, biasanya kan jadi suka jadi permasalahan juga Bu. Yang di depan, yang di belakang, Diundi Pak. itunya mesti disiapkan. Jadi permainan, bukan permainan, aturan-aturan dan syarat-syarat itu Ibu mesti nanti ada disampaikan, sehingga tidak ada lagi wah cuma yang berdagang situ doang dapatnya di depan, yang belakang belah sono nggak ada di depan. Nah itu Kita sistem zona aja. nanti makanya saya serahkan teknisnya kepada Ibu dan pasar. Yang penting ini loh tempat kita, ini tempat kita, ini tempat kita. Nanti sebelum mungkin kita melakukan kapan hari hanya, kita sudah lihat dulu mereka. Ini loh lokwin, ini loh pasar yang disiapkan, seperti ini adanya. Baru setelah itu mungkin tidak cukup sekali bertemu, nanti kita bertemu lagi sampai kita punya pertama, besok kita ketemu dulu dengan mereka untuk pendataan dan sebagainya. Setelah itu kita coba ke lokasi. Oke, kapan data udah pas, tinggal penyaringannya seperti apa tadi yang syarat tadi, mungkin diundi, mungkin di apa, saya juga nggak tahu. Nanti setelah itu dapat dia diberikan ini loh nomor STNK Anda nih, Anda blok sekian, nomor sekian, ini loh segala macam. Udah, tinggal sendirinya aja, tinggal kita di lapangan, ya udah kita deadline seminggu mesti bersih, ya kita bersih. Nanti yang apapun ada di situ, ya itu yang kita akan tertibkan. Kalau perlu kita minta ini, pokoknya angkut dan inilah Satpol PP dengan tadi, tidak Satpol PP aja, terminal juga mengamankan, pasar juga punya satpamnya mengamankan di depan, Satpol sepanjang jalan ikut mengamankan sebagainya. Seperti itu. Nanti step by step lagi seperti itu. Setelah ini kita ketemu dengan mereka, kita data, aduk, apabila mereka mencari datanya cukup, punya data, kita akuratin, kita niin, kita kunci supaya mereka cari KTP-nya, baru mereka masuk. Berarti pembebas semua yang ada di situ, yang data mereka itu, ya mereka yang ngawasin sendiri, bukan kita lah. Kita cuma dari jauh aja dah, biar mereka bongkar sendiri, mereka masuk sendiri dan sebagainya. Kita kasih waktu. Yang penting mereka udah dapet kunci lah istilahnya. Ini loh kunci Anda, ini kunci Anda, ini kunci Anda. Sebutkan juga kunci Anda nomor sekian. Dulu Anda dagang di sini. Itu pengawasan kita. Anda udah berkunci masih dagang juga di situ. Ya kita sikat. Seperti itu. Ya, itu ya kita step by step yang ingin kita lakukan, sehingga mungkin ya kalau bisa Maret ini mereka udah bisa pindah, kalau bisa pertengahan Maret kali Pak ya. Pertengahan Maret mereka udah bisa pindah, mungkin udah bisa menggunakan apa yang kita fasilitasi lah. Kita fasilitasi, kita penataannya itu bisa berjalan. Nah, pertengahan Maret mereka udah bisa masuk lah ke dalam seperti itu.
siang pemasaran pasar minggu udah selesai itu sudah luar biasa itu, sudah 20% itu. Makanya kita minggu besok nih, ya, hari kapan lagi Bang? Kita nih intensif nih ya, biar ketemu nih. Rabu kita bertemu dengan mereka. Saya harap ya semua bisa hadir. Ya, kapan nih kita enakan waktunya? Siang, pagi? Siang aja deh, biar nggak ganggu semua ya. Jam 2 ya. Sudah hampir lengkap yang saya dengar setelah tadi saya juga datang cuma agak terlambat. Setelah rapat di Polsek Pasar Minggu tempo hari, saya langsung komunikasi kepada Pak Pelaksana Tugas Wali Kota Jakarta Selatan. Intinya saya minta dukungan dan backup secara khusus dari Pak Wali atau dari tingkat kota. Menurut penilaian saya bahwa penataan atau penertiban atau apalah istilahnya, pasar-pasar minggu itu punya kesulitan yang khusus. Tingkat kesulitannya itu beda kalau saya amati dengan pasar-pasar yang lain kan gitu, karena memang overloadnya sudah luar biasa. Dan saya sangat mendukung dan tadi sudah bagus-bagus semua masukan, dan ada beberapa yang mungkin ketinggalan. Ini betul-betul harus terpadu, jangan sampai, maaf ini tidak bermaksud menasihati ya Pak, jangan sampai ada yang ketinggalan celah apapun. Misalkan begini, ketika ada penertiban pembongkaran rumah, misalkan petugas dari PLN-nya sendiri tidak hadir misalkan, contoh saja, sehingga kan eksekusi itu kan akhirnya menghambat. Nah ini untuk penataan atau penertiban kaki lima juga jangan ada satu instansi atau unit teknis apapun yang sampai tidak. Misalkan contoh pertamanan, ini mesti harus masuk. Yang harus ikut, jangan sampai tidak ikut. Ketika di space itu, di lahan itu, ini menyangkut kewenangan taman, apakah harus pagar ataukah di perhubungan misalkan harus dipasang NCB, betul itu namanya yang beton itu. Itu untuk harus itu. Karena kalau maaf, saya tidak bermaksud mengurangi kekuatan di tingkat kecamatan ini, tapi kalau tidak itu terpadu dan tidak ada taktik-taktik yang khusus, ini memang lumayan kan tuh. Misalkan space-space tertentu harus segera pasang NCB itu tadi. Jadi kalau hanya kekuatan manusia saja kan ada batasannya, cuman kalau kekuatan beton itu lumayan kan gitu kan? Kan gitu, titik-titik tertentu harus pasang itu, pagar dan lain sebagainya. Jadi saya sangat mendukung, ini momentum yang sangat bagus soal Adipura, dan saya juga apresiasi kepada stasiun ini, kebetulan kontraknya juga ini dan penataan atau penertiban saat ini memang sangat beda dengan yang lalu-lalu. Ini betul-betul sudah ada tempat ya yang untuk mewadahi mereka dari PD Pasar Jaya yang jumlahnya 300 lebih untuk logbin lokasi binaan. Artinya ini mesti kita juga harus satu bahasa bahwa ini tidak ada semacam penganiayaan atau apalah bahasanya kepada saudara-saudara kita yang usahain. Ini betul-betul akan dimanusiakan, akan diperbaiki ya martabat dan usaha mereka gitu supaya lebih baik kan gitu. Ini saya sangat mendukung sekali dan saya optimis, dan Muspika ini betul-betul juga termasuk dipertaruhkan ini di pasar minggu ini. Kalau sampai ini ada tingkat keberhasilan soal penataan pasar, masya Allah ini udah pasti udah langsung jadi CEO atau Kapolres. Ini dua saya. Nah terus tadi yang juga ada terkait misalkan soal LPS, lokasi pembuangan sampah yang sementara, itu juga menjadi catatan saya pun. Nanti kita bicarakan dengan Pak Zainal, mungkin ada solusi-solusi kan gitu. Dan ya tadi ada kalimat ini yang sudah kan gitu. Yang sudah kan gitu kan, tutup di sini. Dan saya yakin karena begini, di luar tuh berkembang luar biasa, si ini terima kan gitu. Cuma kan saya nggak percaya begitu. Saya percaya pada saudara-saudara kita ini yang sudah momentumnya ini sangat bagus, dan perkembangan ini atau info-info yang penting yang harus saya sampaikan ke tingkat kota, pasti ini saya akan menghadap orang yang berkompeten di tingkat kota. Kalau kira-kira ini nanti
menjadi kewenangan di tingkat DKI ya kita akan bicara ke sana. Enak saja nanti di tingkat atas main apa itu perintah-perintah saja, tapi kan gitu mesti harus di backup betul-betul ini saudara-saudara kita ini niat baik, yang mulia ini kan gitu. Mungkin itu saran ini bukan bermaksud menggurui, supaya terpadu lagi hari Rabu bisa hari cukup. Pak, dalam kontrak dikatakan untuk setiap kegiatan ini seluruh minggu dari dulu itu paling susah Pak. Kita rapiin besok nambah lagi, pasti itu. Yang kedua itu setiap kegiatan itu untuk pengawalan kegiatan itu jangan sampai lepas. Kedua, infrastruktur yang mendukung itu seperti Pak Dewan Kota bilang itu harus ada Pak. Nanti kalau udah beres penataan tinggal kita yang punya wilayah bagian apa sih Pak? Dari mulai saluran nggak jalan sampai apa aja Pak? Makanya itu perencanaannya itu benar-benar matang dan kegiatannya itu kalau benar-benar gitu. Jadi yang Pak Dewan Kota bilang koordinasi sama bidang-bidang terkait untuk menunjang kegiatan tersebut. Mungkin aja Pak. Sama ini dari PD Pasar Jaya Pak, ini harus hati-hati betul gitu. Ketika nanti memasukkan pedagangnya harus detail betul, jangan sampai pedagang yang baru katakanlah begitu ya. Itu ada yang masuk tapi orang lama justru tidak masuk, misalkan ada satu saja kan gitu. Maka prioritas misalkan itu kan ada ayahnya misalkan yang masuk ke dalam. Nanti kan ada anak cucu kan di luar kan, katakanlah gitu kan. Ini mesti juga kalau anak cucunya terlalu banyak ya kan ada ya ini ya separuhnya lah yang manja. Jangan semua diborong misalkan. Saya kan nggak tahu persis. Ini harus betul gitu. Jadi siapa yang nanti diundi terus ada prioritas pertama begini, kedua begini dan sebagainya. Ya. Oke, makasih. Baik, tutup ya. Oke, Bapak Ibu sekalian ya. Tadi mungkin saya nggak ulas kembali, tapi kesimpulannya di sini ada satu, ya kita bersama-sama ya. Apa yang tadi sampaikan Pak Wakil, Pak Antino ini selaku Dewan Kota, saya berharap ya kita mengapa tadi pintar juga bilang. Di sini kita bekerja keras, kita mencoba untuk cari solusi, tapi di tingkat yang atas nggak tahu apa. Ngomel aja minta ya. Sebagai jembatan saya minta Pak Antino nih punya akses untuk ini DPRD, provinsi maupun apa tingkat kota. Ya. Apa tadi sampai bayar betul Pak ya. Tadi perencanaan itu berlanjut. Penataan ini mekanisme. Apa itu proses untuk pembangunan atau ada unit yang nggak datang, nggak mendukung, ya bilangin aja saya gitu. Saya minta datang. Apa tuh nggak datang Pak Antino? Apalagi lapangan yang seperti itu. Ya lapor Pak Antino ada. Mungkin itu ya baik. Posisi. PD gimana? Ini Pak. Boleh cukup. Ya ini ada satu ini aja ya. Kalau untuk tim terpadu ini kan hanya semacam baru kita bentuk gitu ini ya kan. Nah dibikin semacam tertulis gitu itu ya kan. Tugas-tugas mana gitu yang bertanggung jawab sesuai dengan fokus masing-masing kan. Terus satu lagi ada dari kemarin yang sesuai dengan di kantor ini Polsek. Ada jemper kan, jemper ini kan nggak membawa pedagang dia, hanya untuk pengaduan pedagang ke dia gitu kan. Kalau dibuat dengan tim dia ya kan nggak ikut terjun langsung ke lapangan gitu. Tenang aja Pak, ya kita harus kerja baik terus. Kita harus akomodir mereka. Kalau nggak ada akomodir ya nggak bisa lagi nanti. Soalnya kita ngajak pengaduan pedagang ini ke situ dia. Iya, nyamper ya. Tapi gini Pak, itu nanti kita rapat juga ada, nggak harus terpadu ini, nggak harus dengan mereka. Tapi ada yang harus kita sampaikan melalui mereka. Tapi kita siapin dulu. Nanti juga kita ada yang kita minta dia untuk kita tugaskan. Karena dia bilang kan dia tahu ini semua. Kita kembalikan ke dia. Kalau Anda bilang dia tahu, mana, apa aja, tolong bantu. Ini segala macam. Itu Pak. Tapi dia sebagai LSM, ya, tangkap LSM di sini. Kita butuh tantangan. Ya, saya yakin ketemu ini pasti dia punya berpikir juga beda. Kemarin kan begitu, udah parah. Tapi sebaliknya nanti akan kembali kan. Ya. Karena tujuannya untuk membangun dia juga di sini. Kalau dia tidak mendukung untuk yang baik, bagaimana? Dia mau nyalain mulu, nyalain terus kan. Nggak ada habis-habisnya. Tapi nggak apa-apa Pak, tercampur saya urusin ya. Kita urusin sama-sama untuk dia kembali. Kemarin sudah ngomong deh, telepon dia udah Pak. Jadi kalau Bapak mau tulisan begini, saya nggak undang lagi. Oh enggak begitu maksudnya lagi ya gitu ya. Tapi udah tujuannya udah agak sedikit adem.
Saya nih harusnya dihormati nih, mohon maaf, bukan saya dihormati, ini keputusan rapat kemarin dihormati. Kita ajak situ untuk bantu berpikir kita. Itu tujuannya kemarin, saya bilang itu Pak. Ya. Jadi insya Allah sih gak ada masalah lah. Ya. Tinggal nanti tupoksi itu Pak, terima kasih Pak ya. Nanti tupoksi nanti tugas masing-masing kan dicek sesuai dengan porsinya ya. Nanti kita akan detail di lembaran ya, di lembaran nanti kita buat label terkait dengan tupoksi masing-masing. Cukup Pak Balik? Cukup ya. Mungkin ini salah satu ya buat langkah kita sebagai awal. Saya mohon bisa komit itu semua nih Pak ya. Tujuan yang tadi niat baik untuk kita menata mereka saudara-saudara kita sebagai pedagang menjadikan martabat yang lebih tinggi sekalian dia untuk itu. Goes belusukan jangan lupa. Bukan di sini forumnya. Nanti belusukannya ke pasar. Oh iya. Nah ini sudah disampaikan nanti. Belusukan itu anggotanya Pak Dewan Kota, wakil saya, bukan ada ya. Nanti belusukannya ke pasar gitu loh. Iya. Masuk dalam. Ya oke lah. Maklum Bu masih muda banget sih. Jiwanya muda banget. Itu benar-benar. Tapi naik sepeda nggak kuat. Satu hal Pak, Ya. itu jangan disingkat lokasi bini loh Pak. Maksudnya lokasi binaan, nanti takut Bapak kereset jadi lokasi bini. Ibu deh. Jangan Ibu. Pak, apa itu Pantasan ibu semua ya. Lokasi bini. Sebuah pola kerja baru, sebuah ritme kerja baru. Nah itu yang ingin goalnya ingin ke sana kita. Karena kita ini dituntut harapan ekspektasi masyarakat tinggi sekali. Kalau tidak dijawab dengan sebuah manajemen organisasi yang semua yang ada di situ melakukan totalitas kerja, tidak mungkin kita akan bisa memberikan sesuatu kepada masyarakat.